Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan kelima mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.8, yaitu memahami konsep kewargaan digital. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu konsep kewargaan digital, kedua komponen kewargaan digital, ketiga concepting, keempat etika kewargaan digital. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu konsep kewargaan digital. Apa sih warga digital itu? Warga digital, warga itu berarti orang-orang ya, yang tergabung dan berperan baik secara aktif maupun pasif dalam sebuah hubungan komunikasi digital. Kalian sebagai warga digital, jadi kalian itu kalau berkomunikasi di dunia maya sudah disebut sebagai warga digital. Pengertian lainnya, warga digital itu orang yang sadar akan hal baik dan buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Jadi kalian sebagai warga digital, kalian bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Terus kecerdasan berperilaku teknologi. Jadi kalian ketika menggunakan teknologi, kalian tahu mana yang baik dan buruk, mana yang pantas kalian posting atau tidak, dan bisa membuat pilihan yang tepat. Jadi ketika ada orang menawarkan sesuatu di teknologi dunia maya, kalian jangan asal percaya. Konsep kewargaan digital, konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar, atau juga dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Jadi konsepnya, intinya kalian sebagai warga digital, kalian harus tahu norma yang tepat dan harus bertanggung jawab atas penggunaan teknologi kalian. Itu ya, ingat ya. Pembahasan yang kedua yaitu komponen kewargaan digital. Komponen apa saja yang ada pada kewargaan digital? Misalnya kalian sebagai siswa itu sudah termasuk warga digital dunia maya. Kalian sebagai warga digital dibagi menjadi tiga lingkup komponen ya, tiga lingkungan. Yang pertama, kalian ketika di lingkungan belajar, misalnya ketika di kelas. Kemudian kalian ketika di lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah. Masing-masing ada tiga komponen. Kita bahas dari lingkungan belajar dan akademis. Jadi ketika kalian di lingkungan belajar, ada tiga komponen penting dalam kewargaan digital. Yang pertama, akses digital. Jadi kalian, setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, komunikasi digital. Jadi setiap warga digital mengetahui jenis-jenis komunikasi apa saja yang bisa kalian gunakan di dunia digital. Yang ketiga, literasi digital. Jadi proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi itu kalau kewargaan digital di lingkungan belajar. Selanjutnya di lingkungan sekolah dan tingkah laku.
Komponen yang keempat yaitu ada hak digital. Jadi kalian setiap warga digital mempunyai hak privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Jadi kalian punya hak privasi. Jadi ketika di dunia maya gak semuanya harus kalian buka. Ada hak privasi, kalian boleh menjaga privasi kalian. Misalnya gak semuanya orang harus tahu, misalnya orang tua kamu siapa, terus apa, nomor KTP kamu berapa. Semuanya kamu harus punya hak privasi dan kebebasan berbicara. Tapi kalian juga punya kewajiban yang harus terpenuhi. Terus komponen yang kelima, etiket digital. Jadi dibuat dengan tujuan menjaga perasaan dan kenyamanan user lainnya atau pengguna lainnya. Kalian harus punya etika. Yang keenam, ada keamanan digital. Jadi warga digital itu kalian itu harus hati-hati menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya kalian upload foto sedang di sebuah lokasi, kemudian kalian update locationnya, maka bisa saja kalian jadi bahan untuk kejahatan. Jadi kalian jangan asal untuk nge-share informasi. Terus lingkungan luar sekolah, ada komponen itu hukum digital. Jadi di luar sekolah kalian harus perhatikan hukum digital. Jadi ada etika penggunaan teknologi dalam masyarakat. Misalnya ada undang-undang ITE yang mengatur tentang cara kalian menggunakan teknologi di dunia maya. Terus ada transaksi digital. Ketika kalian di luar lingkungan sekolah, kalian bisa menggunakan aplikasi misalnya jual beli online. Itu juga harus memperhatikan resiko dan keuntungannya. Yang kesembilan, kesehatan digital. Kalian juga harus menyadari bahwa penggunaan media digital yang terus-menerus bisa mengganggu kesehatan, terutama kesehatan mata. Jadi harus dibatasi jamnya. Pembahasan yang ketiga yaitu concepting. Jadi setelah memahami 9 komponen di atas, diringkas lagi menjadi concepting sebelum berkomunikasi di dunia digital. Jadi kalian harus ingat think sebelum nge-share sesuatu. Think before share. Pikirkan sebelum nge-share sesuatu. Yang pertama, yang pertama is it true? Benarkah postingan Anda atau hanya isu tidak jelas? Kalau postingannya sudah kalian cari kebenarannya, boleh kalian share. Tapi kalau misalnya belum jelas, jangan di-share. Is it hurtful? Menyakiti orang lain atau tidak? Kalau menyakiti, jangan di-share. Is it illegal? Ilegalkah postingan Anda? Atau misalnya kalian nge-share PPKM diperpanjang atau tidak. Nah, sumbernya jelas atau tidak? Kalau tidak jelas, jangan di-share karena merugikan orang lain. Terus yang keempat, is it necessary? Pentingkah postingan Anda? Postingan yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Jadi perhatikan, penting gak sih yang kamu posting? Kalau cuma posting hal-hal yang gak penting, mending gak usah di-share. Is it kind? Santunkah postingan Anda? Tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain, ya. Ingat, concepting sebelum share.
Selanjutnya, etika kewargaan digital. Jadi kalian sebagai warga digital bisa mengekspresikan ide dan gagasan di dunia maya, tapi sifat dunia maya karena tidak mempertemukan individu dengan individu langsung, maka mendorong semakin menipisnya bahkan hilangnya norma sopan santun. Karena menganggap orang itu nggak ada di depan kita, maka kita seenaknya aja berkata. Itu harus dijaga ya. Kalian harus memperhatikan norma sopan santun, tanggung jawab, dan etika berkomunikasi. Maka diperlukan etika kewargaan digital. Yang pertama, penggunaan teknologi dunia maya yang baik dan benar. Kalian harus pilih kata yang tepat saat berkomunikasi. Jangan sampai menyinggung orang lain ya. Tidak menyinggung pihak lain. Tidak memberikan informasi rahasia. Jadi kalian harus punya privasi. Tidak semuanya di-share ke publik. Misalnya informasi kalian sudah divaksin, misalnya nge-share info data kalian di Facebook, itu tidak boleh karena bisa saja data kalian digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu oleh orang lain, hal-hal kejahatan ya. Tidak membuka laman yang mencurigakan. Jadi ketika kalian dapat link yang tidak jelas sumbernya, mending jangan diklik. Misalnya dapat kuota gratis 270 giga, klik sekarang. Terus linknya mencurigakan, mending tidak usah diklik ya, daripada data kalian digunakan untuk kejahatan. Sekian materi hari ini. Untuk tugasnya, yang pertama, membuat rangkuman. Ingat ya, kalau membuat rangkuman itu pasti wajib. Kenapa? Karena kalau tidak dicatat, otomatis kalian akan lupa dengan materi yang sudah disampaikan. Yang kedua, latihan. Carilah 10 contoh pelanggaran etika kewargaan digital di dunia maya. Misalnya, contoh ya. 1. Pelanggaran yang pertama, memposting foto porno. Itu sudah termasuk pelanggaran etika di dunia maya. Kedua, misalnya nge-share informasi vaksin di daerah kalian salah, misalnya itu udah termasuk pelanggaran etika. Nanti tugasnya dikumpulkan di Google Classroom pada masing-masing kolom tugas. Jadi dipisahkan antara rangkuman dan tugas, jangan diupload di satu kolom ya, supaya ibu bisa membedakan tugas kalian. Dan jangan lupa kasih nama dan kelas di bagian atas catatan, supaya memastikan bahwa itu memang pekerjaan kamu sendiri. Biasakan atau budayakan untuk bersikap jujur. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan atau yang belum mengerti, kalian bisa japri ibu via WhatsApp ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.